Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jayyida fil laili wan nahar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amma ba'du, para pemirsa dan juga pendengar di mana saja Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu kembali pada pertemuan kali ini, tentunya atas rasa syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat, panjang umur di bulan yang penuh berkah ini, yaitu di bulan Rajab. Kita saat ini sudah masuk pada malam ke-27 Rajab, ya, yaitu malam di mana Rasulullah di Isra dan Mi'rajkannya, yang kemudian hasil daripada peristiwa itu adalah diperintahkannya kita sebagai umat Nabi Muhammad, yaitu untuk melaksanakan kewajiban kita secara personal, yaitu melaksanakan atau kewajiban sholat 5 waktu. Tentunya itu merupakan karunia dan juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah negara kita dan juga masyarakat kita saat ini. Kita sedang diberikan ujian oleh Allah. Kita sedang dilanda wabah penyakit yang disebut dengan COVID-19 atau virus corona, yang semakin hari semakin bertambah orang yang terkena dan juga terdeteksi mengalami atau menderita virus COVID-19 ini. Tentunya ini merupakan, kita sebagai seorang mukmin harus mengambil ibrah dan juga hikmah dari setiap peristiwa yang kita alami selama kita hidup di alam dunia ini. Meskipun itu rasanya tidak enak kita rasakan dan juga tidak baik untuk diri kita, tapi yakinlah bahwa apapun yang kita hadapi, yang kita rasakan selama kita hidup di alam dunia ini, pada dasarnya itu merupakan bentuk dan juga manifestasi daripada rasa sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tentunya dalam situasi dan kondisi negara kita dan juga masyarakat kita pada saat ini, tentunya lingkungan terdekat kita, keluarga, tetangga kita, sahabat kita dan semacamnya, menyikapi hal yang demikian, kondisi dan situasi masyarakat pada saat ini di negara kita tercinta ini, kita terus dan juga tetap waspada dan juga bersikap hati-hati dan juga menjaga diri dengan baik sesuai dengan instruksi dan juga arahan-arahan dari tim medis yang sudah diberikan kepercayaan oleh pemerintah untuk menangani masalah ini, masalah penyebaran virus corona atau COVID-19 ini. Karena dengan adanya relasi dan juga hubungan baik antara pemerintah dan juga masyarakat sebagai orang yang diberikan perlindungan, wajib diberikan perlindungan oleh pemerintah, maka kita harus mengikuti instruksi dan juga aturan-aturan sesuai yang diberikan oleh para ahli. Dalam hal ini adalah tim medis yang sudah diberikan kepercayaan oleh pemerintah untuk menangani hal ini. Tentunya kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan bangsa kita, negara kita saat ini, bahkan seluruhnya di dunia, ya, mudah-mudahan peristiwa dan juga penyebaran wabah penyakit ini segera dituntaskan dan juga dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai orang yang beriman tentunya selalu bisa mengambil ibrah dan pelajaran.
banyak berlindung dan mohon kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah, sebagaimana kata yang dikatakan oleh Ibnu Abbas bahwa ad-du'a yadfa'ul qadar wa huwa minal qadar, bahwa jika kita sedang menghadapi qadar yang buruk menurut kita dan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti di balik itu ada hikmahnya, maka tolaklah itu semua dengan qadarnya, tolaklah itu semua dengan mohon perlindungan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jangan lupa kita diberikan kasab oleh Allah, kita diberikan ikhtiar oleh Allah untuk bisa meraih qadar Allah yang baik, meraih takdir Allah yang baik, yaitu dengan menjaga diri dan juga bersikap hati-hati agar kita terhindar dari penyebaran dan juga dari virus COVID-19 ini yang saat ini sangat cepat penyebarannya, sehingga kita semua, keluarga kita, saudara-saudara kita, tetangga kita, sahabat kita, santri-santri kita seluruhnya mudah-mudahan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari segala hal-hal yang tidak kita inginkan, dari wabah penyakit dan juga dari musibah yang lainnya. Terlebih bulan ini adalah bulan yang baik, bulan Rajab yang dimuliakan Allah, maka banyaklah beristighfar, minta ampun kepada Allah, banyak selawat kepada Nabi. Mudah-mudahan segala maksud dan hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan yang diberikan yang mungkin sudah terdeteksi dan sudah positif terkena virus COVID-19 ini ya di negara kita tercinta ini, mudah-mudahan segera Allah berikan kesembuhan dan tidak ada lagi korban yang meninggal. Tentunya itu sangat membuat sedih kita semua, tapi tentu kita harus yakini dengan sepenuh hati dan kita terima dengan lapang dada bahwa ini semua adalah merupakan ketentuan Allah dan pasti ada hikmah yang itu orientasinya adalah untuk kebaikan kita sendiri, insya Allah. Oleh karena itu mari kita awali dengan membaca pertemuan kita pada malam hari ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Terlebih kita kirimkan kepada para arwah para anbiya, para mursalin, para aulia, para ulama, orang-orang tua kita, para guru-guru kita, dan juga wabil khusus kita doakan negara kita, masyarakat kita, saudara-saudara kita, mungkin saudara-saudara kita yang ada di tanah air ini yang sudah terjangkit virus COVID-19 ini, mudah-mudahan segera Allah angkat penyakitnya, dan juga kita yang masih diberikan kesehatan oleh Allah, mudah-mudahan dipelihara kesehatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah, dan juga kita terus berikhtiar, terus mencari dan meraih qadar Allah yang baik untuk kita tentunya dan juga untuk saudara-saudara kita yang lainnya insyaallah. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihil kiram. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah hadrati arbatul khulafair rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wa qarabatihi Rasulillah ajma'in wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa uliya'i wasyuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in al ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin jami'il malaikatil muqarrabin khususan sayyidina Syaikhudin Abdul Qadir al Jilani qaddasallahu sirruhu wa nawwara dharrihi wa ila hadrati khususan ilaha bihamid al Ghazali hadrati khususan ila bil Hasan Asy-Syadzili wa ila hadrati khususan ila muallifi hadzal kitab Syekh al-Imam Abdul Qadir al-Jilani wa ila jami'i wali walidina wa ila jami'i asatidina wa asatizatina wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fi baladina Indonesia hadza khusus ala hadhihi niyyah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Taqabbal ya. Baik para pendengar, para pemirsa di manapun Anda berada, pada malam hari ini insyaallah kita akan, karena momennya adalah saat ini kita memasuki malam ke-27 Rajab ya, malam di mana dalam sejarah Islam tercatat sebuah peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang spektakuler yang ini diabadikan di dalam Al-Qur'an, yaitu pada surat Al-Isra, yaitu di mana di Isra dan Mi'rajkannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun memang di dalam Al-Qur'an tidak diceritakan tentang Mi'rajnya Nabi ya, tapi dalam keterangan hadis-hadis terutama
hadis Bukhari itu diceritakan bagaimana proses Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena banyak juga riwayat-riwayat yang menceritakan tentang bagaimana proses Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang di Al-Quran hanya menjelaskan bagaimana Isra'nya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, peristiwa ini di negara kita khususnya di Nusantara ini, peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini selalu diperingati setiap tahunnya oleh kaum muslimin kebanyakan di negara kita ini, ya, karena memang merupakan peristiwa yang sangat bersejarah, peristiwa yang sangat luar biasa, dan juga merupakan dilalah atau indikasi nubuah, kerasulan dan juga kenabian dari Nabi besar Muhammad SAW, yang ini merupakan ya khususiyatu hazihil ummah, yang peristiwa ini hanya mungkin dialami oleh seorang nabi dan rasul satu-satunya, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, yang nanti akhirnya kita diberikan taklif oleh Allah, yaitu untuk melaksanakan kewajiban ibadah salat 5 waktu. Oleh karenanya biasanya peristiwa Isra dan Mi'raj ini yang diperingati oleh kebanyakan kaum muslimin di Indonesia. Momen yang bisa kita ambil ibroh dari peristiwa Isra Mi'raj itu adalah bagaimana kita mampu menjaga sholat 5 waktu kita. Karena memang setelah pulangnya Rasulullah SAW melaksanakan Isra dan Mi'raj itu, kemudian adalah perintah kewajiban sholat 5 waktu untuk kita sebagai umat Nabi besar Muhammad SAW. Maka pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas tafsir ayat yang sering sekali dikutip tentang peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, yaitu ayat pertama dari surat Al-Isra. Sebagaimana yang tadi saya katakan, bahwa peristiwa ini diabadikan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu pada ayat pertama di dalam surat Al-Isra. Nah, kita akan bahas satu ayat itu saja. Kita akan bahas, tentunya kita tidak bahas secara akal kita sendiri atau menurut persepsi kita sendiri, tapi saat ini kita akan merujuk kepada salah satu tafsir yang mencoba menjelaskan ayat ini, ya, mencoba menjelaskan tentang ayat Isra-nya Nabi besar Muhammad SAW yang diabadikan dalam Al-Quran oleh salah satu mufassir yang menulis tafsir ini. Tafsir ini adalah tafsir Al-Jilani, ya. Kita tahu bahwa Imam Abdul Qadir Al-Jilani adalah tokoh yang sering disebut-sebut dan juga sangat terkenal di seluruh penjuru dunia, terlebih pada orang-orang yang senang dengan dunia esoterik Islam atau mistisisme atau tasawuf. Pasti sangat mengenal Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini. Bahkan di Indonesia banyak diperingati haulnya, ya, haul daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini. Beliau memang ulama yang sangat banyak berbicara tentang hal-hal yang mistis, dalam arti bagian Islam tapi dalam pandangan atau perspektif mistisnya. Kita tahu bahwa agama tidak bicara hal yang rasional saja atau bicara hal yang tekstualitas saja, tapi juga bicara tentang hal-hal yang sifatnya esoterik, yang sifatnya mistisisme, atau kita kenal dengan dimensi ilmu tasawuf. Dan Syekh Abdul Qadir itu dijuluki sebagai Sultanul Aulia, ya, sebagai rajanya para wali, ya, rajanya para wali yang kemasyhurannya atau sifat asketiknya sangat terkenal, bahkan manakibnya sering dibaca di negara kita ini, ya, kebanyakan kaum muslimin di Indonesia, sehingga mungkin hampir-hampir khususnya para kaum santri itu hampir-hampir tidak ada yang tidak kenal dengan sosok Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini, meskipun tidak kenal secara, artinya mengenal tidak secara lebih dalam, gitu ya, tapi setidaknya manakibnya itu sering dibaca di acara-acara ritual-ritual keislaman di Indonesia ini. Untuk itu tadi kita sudah awali dengan membaca Al-Fatihah, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari ilmu beliau.
Ayat yang akan kita baca yaitu sangat terkenal dan sering dikutip, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan bahas satu ayat itu, ya, yang berbicara tentang Isra-nya Rasulullah SAW bertepatan pada malam hari ini. Kita telah memasuki malam ke-27. Mudah-mudahan dengan keberkahan bulan Rajab dan juga dengan keberkahan dari muallif kitab ini, kita semua mendapatkan keberkahan dan juga kebaikan dan juga ilmu yang bermanfaat untuk kita semua insyaallah. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Rabbi yasir wa'in. Tafsir ini ada dalam bentuk 5 jilid, ya. Dan ini jilid yang mujallad as-salis, jilid yang ketiga, yang memang tafsir ini sebetulnya belum lama dipromosikan di Indonesia, ya. Karena kalau tidak salah satu cicit daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini sekian lama mengelilingi seluruh perpustakaan yang ada di dunia ini, kemudian berakhir di Vatikan kalau tidak salah, kemudian menemukan manuskrip atau makhtutat daripada tafsir Al-Jilani ini, yang kemudian ditahqiq oleh beliau dan juga dipublikasikan dan juga disebarkan tafsir-tafsirnya, bahwa Syekh Abdul Qadir di samping beliau adalah seorang waliullah, bahkan Sultanul Aulia, beliau juga sebagai seorang mufassir, ya, sebagai seorang mufassir yang tafsirnya insyaallah akan kita bahas pada malam hari ini. Sedikit saya akan komentari tentang bagaimana tafsir yang akan yang akan kita bacakan ini. Ini tafsir ini coraknya adalah corak isyari. Kalau kita belajar tentang ulumut tafsir, tafsir itu coraknya banyak. Ada yang menggunakan corak fikih, ya. Seperti misalnya tafsir tafsir Munir, ya, karyanya Syekh Wahbah Az-Zuhaili, atau misalnya tafsir As-Sirajul Munir yang dikarang oleh Syekh Ahmad Khatib Asy-Syirbini, ya, itu tafsir yang coraknya fikih. Oleh karena itu ketika seorang mufassir menjelaskan ayat-ayat fikih, ayat-ayat hukum itu banyak menjelaskan tentang ikhtilaf ulama fikih dan semacamnya, itu banyak sekali. Karena memang kecenderungan keilmuan mufassir itu biasanya sangat menonjol ketika menjelaskan ayat-ayat Al-Quran, ketika menulis tafsir Al-Quran itu. Ada juga tafsir yang orientasi atau ittijahatnya adalah ilmu kalam atau filsafat, ya. Ini bisa kita dapati dalam tafsir Mafatihul Ghaib, tafsirnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, ya. Nah, tafsir ini tergolong sebagai tafsir isyari, ya. Tafsir isyari yaitu tafsir yang bercorak mistis, tafsir yang bercorak tasawuf. Karena memang Syekh Abdul Qadir punya penafsiran yang berbeda dari tafsir-tafsir yang standar, tafsir-tafsir yang umum. Biasanya para mufassir itu selalu bergelut dengan masalah gramatika, susunan bahasanya, atau mengungkap bahasa-bahasa yang ada dalam Al-Quran sebagai nilai sastra Al-Quran. Tapi Syekh Abdul Qadir tidak tertarik untuk menjelaskan itu, ya. Dari awal tafsirnya saja kita sudah bisa lihat bahwa ada perbedaan yang signifikan dari kebanyakan tafsir-tafsir yang ada, ya. Karena Syekh Abdul Qadir itu backgroundnya adalah sebagai seorang wali, maka cara menafsirkan Al-Qur'annya pun berbeda, gitu. Jadi kita bisa lihat dari kecenderungan keilmuannya, basicnya seperti apa, maka basic itulah yang nanti akan tertuang dalam ayat-ayat yang ditafsirkan oleh seorang ulama yang menulis sebuah tafsir. Ya, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita sudah bacakan ayatnya, subhanallazi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ila akhiril ayah. Ya, kita akan bahas satu ayat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra. Ya, subhanallazi asra. Maha suci zat, maha suci Allah, allazi asra, yang telah memperjalankan. Ya, allazi asra, yang telah memperjalankan. Ya, subhana ini
merupakan tujuannya lita'ajub ya. Jadi biasanya kita kalau melihat sesuatu yang luar biasa, melihat sesuatu yang ya kharik lil adah atau hal-hal yang di luar standar biasa, itu biasanya kita mengucap kata subhana karena memang mengagungkan dan juga membersihkan Allah dari segala hal-hal yang serupa dengan segala macam makhluk dan juga ciptaannya, masih wallah ya. Oleh karenanya kata subhana itu biasanya mempunyai konotasi makna takdis, membersihkan Allah dari segala sifat-sifat makhluk, sifat-sifat material, sehingga Allah sama sekali tidak mempunyai kesetaraan, kemiripan, tidak ada yang sekufu dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga hanya Allah saja yang memiliki hal yang demikian, yang Allah tunjukkan dan yang Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, yang kita sebagai makhluknya tidak mungkin bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala yang begitu tinggi, yang begitu mulia dan yang begitu luar biasa. Subhanallazi asra. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jalani mengatakan nazzaha subhanahu zatahu. Nazzaha ay nazzaha, telah mensucikan siapa subhanahu Allah Subhanahu wa taala zatahu akan zatnya Allah. Bima yajibu tanazzuhuhu anhu fi hadrati ilmi, yang mana dengan sesuatu yang wajib membersihkannya, yang wajib bersihnya, yang wajib sucinya ya, bersihnya Allah, tanazzuhuhu, wajib bersihnya Allah, sucinya Allah, anhu dari ma itu, fi hadrati ilmihi, dalam hadrah ilmunya Allah, dalam kesempurnaan ilmunya Allah Subhanahu wa taala ya. Kita lihat di sini Syekh Abdul Qadir sama sekali tidak membahas aspek bahasa, tapi langsung masuk kepada kontennya, dan kontennya ini sangat mistis ya, karena ada kata-kata fi hadrati ilmi ya. Hadrati ilmi ini sudah diksi yang biasanya dipakai oleh para ulama-ulama tasawuf ya. Hadrah Allah dan segala macam itu sudah term atau lafaz atau kata-kata yang biasanya sering digunakan oleh para ulama-ulama sufi ya. Jadi terlihat sekali cara perbedaan penafsiran Syekh Abdul Qadir ini dengan tafsir yang standar yang kebanyakan kita baca dan kita lihat ya. Jadi tafsiran atau makna dari subhanallazi asra adalah nazzaha subhanahu zatah, Allah mensucikan zatnya sendiri dengan kata subhana. Allah membersihkan, mengafirmasi bahwa zatnya itu bersih dari segala sesuatu yang tidak pantas, yang yajibu tanazzuhuhu anhu, yang mana Allah wajib dibersihkan atau bersih dari segala sesuatu yang malayaliku, sesuatu yang tidak pantas disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini mayajibu tanazzuhu anhu adalah sesuatu yang mesti ada, yang layak, yang pantas pada zat Allah Subhanahu wa taala. Adapun segala sesuatu yang tidak bermaknakan tanazzuh, bermaknakan tanzih bagi Allah Subhanahu wa taala, itu harus dihilangkan dari zat Allah Subhanahu wa taala. Ya, fi hadrati ilmihi, dalam ruang lingkup dan juga luasnya ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Wa abhama ismahu, dan Allah menyamarkan, wa abhama, dan menyamarkan siapa Allah ismahu akan namanya Allah, ala muqtada ta'alihi, atas ketentuan atau ketetapan luhurnya Allah Subhanahu wa taala, wa tarafu'ihi, dan maha tingginya Allah Subhanahu wa taala ya. An afhami ibadihi, daripada pemahaman hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa ayat yang pertama dari surat Al-Isra ini sebetulnya adalah ayat yang bisa dijadikan sebagai hujjah bahwa pemahaman manusia dan juga ilmu manusia itu mempunyai keterbatasan.
mempunyai batas, mempunyai qadar, ukuran tertentu sehingga tidak mampu melampaui apa yang terdapat dalam hadroh ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sini Allah tidak menyebutkan zat nama-namanya Ismul Jalalah sebagaimana kita kenal Allah adalah Allah Subhanahu wa taala. Beda misalnya di ayat lain Allah katakan innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Tapi dalam ayat ini sama sekali Allah tidak menyebutkan kata Allah. Tapi yang Allah sebutkan adalah subhanallazi. Maka kata Syekh Abdul Qadir wa abhama ismah, Allah Subhanahu wa taala menyamarkan namanya karena begitu tingginya derajat Allah Subhanahu wa taala, wa tarafu'ihi, dan juga tingkatan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dilampaui oleh pemahaman manusia. Maka di sini menggunakan an itu maknanya tajawuz, yang jauh tidak akan mampu bisa dilampaui, dilewati oleh sekedar konsep, persepsi atau pemahaman hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena begitu maha luhur dan tingginya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mampu mengenal Allah dari sifat-sifatnya saja, tidak mampu mengenal Allah sebagai huwiyahnya, sebagai kediaannya, sebagai identitasnya, sebagai Tuhan, sebagai Tuhan daripada segala manusia, yaitu yang menciptakan segala alam semesta ini. Itu pemahaman manusia tidak akan sampai kepada hal yang demikian karena memang mempunyai keterbatasan. Wa ausalahu bil Isra'il hakiki, kemudian Allah menyambungkan wa ausalahu bil Isra'i al hakiki, ya. Kemudian Allah menyambungkan namanya itu, ya, hu akan ismahu, itu kembalinya ke lafaz ismahu bil Isra al hakiki, yaitu dengan menyebut Isra hakiki, ya. Jadi Syekh Abdul Qadir di sini menjelaskan kata asra, yang jadi fal muradu, yang dimaksud dengan fal muradu bihadzal isra adalah al isra al hakiki. Kemudian setelah Allah menjelaskan bahwa Allah itu bersih dari segala aspek yang tidak pantas disandarkan kepada Allah dengan mengucap kata subhana, kemudian Allah juga menyamarkan namanya Allah Subhanahu wa taala karena memang keterbatasan manusia untuk bisa sampai kepada hakikat Allah, kepada identitas Allah sebagai Tuhan itu sendiri, ya. Nah, Allah kemudian menyebut kata asra. Maka kata Syekh Abdul Qadir wa ausalahu bil Isra'il hakiki, Allah menyambungkan setelah menyebut namanya allazi asra, yaitu dengan menyebut kata asra, yang mana asra bentuk kata kerja, Isra adalah bentuk masdar dari kata asra yusri isra'an, bil Isra al hakiki, yaitu dengan Isra yang hakiki. Asra itu artinya memperjalankan. Bil Isra il hakiki, yaitu dengan memperjalankan yang hakiki. Apa yang disebut dengan al Isra al hakiki? Syekh Abdul Qadir lebih memilih memaknakan kata asra di sini bukan hanya sekedar perjalanan horizontal atau perjalanan material, ya, dari satu tempat min makanin ila makanin akhar, tapi yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir lebih memilih makna dari kata asra di sini adalah al Isra'ul hakiki, yaitu adalah sebuah diperjalankan, diisrakannya hambanya Allah ini dengan Isra yang hakiki. Apa itu Isra hakiki? Allazi huwa ibaratun an ikhrajil abdi min zulmatil imkan. Yang mana yang disebut dengan Isra hakiki adalah ibaratun an ikhrajil abdi, sebuah ungkapan, sebuah ibarat dari mengeluarkannya seorang hamba Allah, ya. Jadi Allah mengeluarkan seorang hamba, ikhrajul abdi, ya, an ikhrajil abdi, jadi ikhrajul abdi mengeluarkan hamba, dalam hal ini Nabi Muhammad maksudnya, ya, min zulmatil imkan, dari gelapnya masa atau waktu, dari, ya, imkan ini dunia imkan, ya, min zulmatil imkan, dari gelapnya imkan. Imkan itu, ya, ini, ya, kita ini imkan, kita ini sedang berada di alam yang imkan, alam potensial, ya.
Karena memang segala yang ada di alam dunia ini sifatnya tidak mutlak, pasti berubah, ya, selalu berubah. Maka alam imkannya itu ya alam kita ini, alam makhluk itu disebut dengan alam imkan. Jadi yang disebut dengan Isra hakiki adalah Allah mengeluarkan hambanya dari gelapnya alam imkan. Jadi alam kita ini disebut alam yang gelap. Alam yang alam manusia ini, alam makhluk ini disebut dengan alam imkan, alam potensial, ya, yang kemudian potensi itu menjadi sebuah manifest, sebagai sebuah pembuktian itu ketika sudah bertemu atau sudah ada sentuhan daripada irodah dan kudrohnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk itu sebelum dapat sentuhan irodah dan juga sentuhan kudroh Allah, maka masih dalam posisi imkan, ya. Bahkan kita sampai dengan sekarang sebetulnya tetap masih dalam masa imkan, ya. Masih tetap dengan masa imkan. Kenapa disebut masa imkan? Karena tidak ada yang tidak tetap dari manusia, bahkan dari semua makhluk. Pada dasarnya semua makhluk atau semua yang selain Allah tidak ada yang tetap, pasti berubah. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sesuatu yang selalu berubah itu adalah imkan, ya, yang disebut dengan alam imkan, ya, ya. Nah, kemudian yang disebut dengan Isra hakiki ya demikian, kata Syekh Abdul Qadir. Asra di sini adalah Isra al-hakiki, yaitu Allah mengeluarkan hambanya dari gelapnya alam imkan. Allazi huwa al-lailul hakiki, yang mana yang disebut dengan alam imkan adalah al-lailul hakiki, yaitu malam yang hakiki. Malam yang hakiki itu adalah malam yang gelap, yang pada dasarnya kita ini sebetulnya berada dalam kegelapan. Terang yang kita rasakan di alam dunia karena ada bulan, karena ada cahaya, karena ada matahari, itu pada dasarnya sebetulnya tetap gelap, ya, tetap gelap. Jadi gelap yang hakiki itu adalah, malam yang hakiki adalah alam imkan itu sendiri, alam kegelapan. Nah, manusia itu akan bisa keluar dari alam gelap yang itu, alam gelap itu atau alam imkan itu ketika dia sudah mampu sampai kepada hadrohnya Allah, kepada cahaya atau kepada nur yang Allah katakan dalam Al-Quran, Allahu nurus samawati wal ard, masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Jadi sebetulnya cahaya yang ada di alam dunia, entah itu sinar bulan, matahari, lampu dan semacamnya yang menerangi malam ini, yang sebetulnya malam yang kita rasakan di alam dunia ini malam semu sebetulnya, bukan malam yang hakiki. Malam yang hakiki itu adalah di mana manusia itu gelap, tidak mengenal Tuhan atau tidak bisa sampai kepada Tuhan, maka pada dasarnya manusia itu berada di dalam kegelapan. Dia akan mendapatkan titik cahaya ketika dia sudah terbuka jalan terangnya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah katakan bahwa dirinya adalah sebagai nur, sebagai cahaya. Oleh karenanya Imam Ghazali pernah menulis kitab yang bernama Mishkatul Anwar. Kalau tidak salah kitab ini ditulis hanya untuk menjelaskan atau mentafsirkan tentang ayat surat An-Nur tadi itu. Allahu nurus samawati wal ardh masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Allazi ila nuril wujub al-lailul hakiki, yang mana alam imkan, alam kita, alam makhluk ini alam imkan, alam manusia adalah malam yang hakiki. Gelap yang sebetulnya adalah alam imkan ini. Dia akan terang kalau dia telah sampai atau telah mampu dekat dan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ila nuril wujub, ya, ila nuril wujub. Jadi Allah mengeluarkan hambanya dari gelapnya alam imkan ila nuril wujub kepada cahaya yang wajib, yang mana allazi huwa an-naharul hakiki, yang mana cahaya yang wujub di sini menurut Syekh Abdul Qadir adalah allazi huwa an-naharul hakiki, siang yang hakiki. Siang yang kita rasakan di alam dunia ini, siang yang karena sinarnya itu ya karena matahari, ya.
Jadi masih ada, jadi ada tetap kita butuh kepada sinar matahari yang menerangi bumi ini ketika waktu siang itu. Maka waktu siang yang di alam dunia ini sebetulnya bukan siang yang hakiki. Siang yang hakiki pada dasarnya adalah Allah, karena Allah adalah nur, cahaya yang sesungguhnya. Itu. Jadi Allah mengeluarkan seorang hambanya dari gelapnya alam imkan ini menuju kepada Allah sebagai cahaya yang wajib, yang merupakan an-naharul hakiki, yaitu siang yang sesungguhnya. Maka siapapun seorang hamba Allah yang mampu keluar dari gelapnya alam imkan ini, alam manusia, alam makhluk, kemudian mampu menuju alam cahaya yang sesungguhnya, yaitu menuju Allah Subhanahu wa ta'ala melalui proses tertentu, maka sebetulnya disitulah dia telah mencapai sebuah cahaya dan keterangan yang hakiki. Bukan terang yang kita rasakan di alam dunia ini, karena pasti terbatas. Buktinya setelah siang yang ada di alam dunia ini nggak melulu siang, berganti malam, siang lagi, malam lagi, siang lagi. Berarti terus berubah, tetap saja pada dasarnya gelap. Karena alam imkan itu selalu berubah. Ya. Apapun yang terang, yang gelap itu sebetulnya semu saja, tipu daya atau bayang-bayang saja. Ya. Tapi cahaya yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu memaknakan kata Asra di sini adalah Allah memperjalankan hambanya, ya, atau mengeluarkan hambanya dari gelapnya dunia makhluk menuju kepada terangnya alam lahut, ya, terangnya nur yang wujud, yaitu cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa, ya. Ini di luar penafsiran yang umum, ya, yang kita tahu bahwa kata Asra itu Allah memperjalankan ya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang kita tahu bahwa Asra ini ya perjalanan fisik, perjalanan darat. Ya, Asra ini perjalanan darat. Jadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kan darat. Cuman masalah nanti kecepatannya seperti apa dan segala macamnya, di luar konteks itu yang jelas Asra ini adalah perjalanan darat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tapi Syekh Abdul Qadir punya tafsiran lain. Yang disebut Asra di sini adalah perjalanan seorang hamba dari gelapnya sebuah alam imkan menuju nur yang hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sangat mistis sekali, ya, penafsirannya itu. Kemudian bi'abdihi, ya, bi'abdihi subhanallazi asra bi'abdihi, yakni bermaksud Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang disebut kata abdihi di sini kata Syekh Abdul Qadir, yakni bermaksud Allah Subhanahu wa ta'ala habibihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah kekasihnya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'dama akhla'a anhu kiswatana sutihi, setelah Allah melepaskan dari Nabi Muhammad pakaian materialnya, kiswatana sutihi, pakaian kemakhlukannya. Ya, jadi Allah, sebelum Allah mengisrakan Nabi Muhammad, yang dalam arti isra yang tadi ikhrajul abdi min zulmatil imkan ila nuril wujub allazi huwa an-naharul hakiki. Jadi sebelum diikhrajkan Nabi Muhammad ini dari gelapnya alam imkan, alam material, yang kita tahu Nabi Muhammad itu manusia juga kayak kita. Jadi hidup di alam imkan ini. Cuman makhluk yang spesial, yang punya posisi tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana Allah terlebih dahulu akhla'a anhu kiswata nasutihi, Allah terlebih dahulu melepaskan dari dirinya Kanjeng Nabi pakaian kemakhlukannya, pakaian nasutnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa albasahu, dan Allah memakaikan, ya, wa albasa, dan Allah memakaikan kepada Nabi Muhammad khil'atalahutihi, akan, ya, khil'ah ini seperti model pakaian juga, ya,
seperti pakaian atau jubah atau pakaian lah. Khil'ata lahutihi, akan khil'ah pakaian atau apa namanya kostum ya, pakaian lahutnya Allah, sifat lahutnya Allah Subhanahu wa taala, alam lahutnya. Sehingga Nabi Muhammad sebagai manusia yang sebetulnya sama seperti kita, itu sudah mampu melepaskan semua sifat-sifat materialnya, melepaskan semua sifat-sifat kemakhlukannya, dan Allah memakaikan kepada Nabi Muhammad khil'ata lahutihi, sehingga Nabi Muhammad ini betul-betul siap menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya memang demikian. Pakaian nasut itu atau pakaian makhluk itu kan dianggap pakaian kotor. Ya. Jadi ketika ingin menghadap Allah, itu lepaskan semua pakaian-pakaian duniamu, kemakhlukanmu, karena engkau akan menghadap zat yang maha tinggi, zat yang maha mulia, zat yang maha bersih. Maka engkau gunakanlah pakaian yang sinkron dengan alam lahutnya Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya seperti kita. Kalau kita ke masjid, ya sesuaikanlah pakaiannya. Ya. Menggunakan baju koko atau sarung ya, menggunakan peci. Tapi kalau ke mall, pergi ke mall atau ke tempat-tempat acara atau ke tempat-tempat seremonial, ya kita sesuaikan juga bajunya. Nah, halnya sama seperti itu juga. Ketika Nabi Muhammad SAW dikeluarkan oleh Allah dari gelapnya alam nasut ini, alam imkan, maka Allah melepaskan semua pakaian-pakaian kemanusiaannya itu. Kemudian Allah pakaikan pakaian yang lebih pantas ketika ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan khil'ata lahutihi itu. Kita kalau mau sholat saja itu diperintah bersuci. Ya, walaupun sucinya itu suci lahiriah gitu loh. Ya, suci yang sifatnya lahiriah, ya kita berwudu, anggota badan kita bersihkan, wajah kita bersihkan. Itu kan bersuci secara lahiriah. Ya. Ya dalam fikih saja diatur seperti itu. Ketika kita ingin ibadah, maka sucikan, bersihkan dirimu. Bersih dalam arti fisik, bersih dalam arti lahiriah. Kenapa? Karena engkau akan beribadah kepada zat yang senang dengan mutatahhirin. Engkau akan beribadah kepada zat yang cinta kepada orang-orang yang senang bersuci, yang bersih. Ya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Bahkan dikatakan dalam hadis Nabi, at-tuhuru syatrul iman. Ya, bersih itu adalah syatrul iman, ya, separuh atau bagian daripada iman. Bihaisu tajarroda an muqtadoyatin, ya, bihaisu tajarroda, dengan sekiranya tajarroda menjadi kosong, sepi, siapa Nabi, an muqtadoyati basyariyatihi, dari sifat-sifat basyariahnya, mutlakon, secara mutlak. Kata Syekh Abdul Qadir, bihaisu tajarroda an muqtadoyati basyariyatihi mutlakon. Sekiranya setelah Allah melepaskan segala bentuk kiswah nasutnya Nabi Muhammad sebelum diisrakan, dan Allah wa albasahu khil'ata lahutihi, kemudian Allah memakaikan pakaian yang khil'ata lahut, pakaian yang layak untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi Muhammad akan menembus beberapa dimensi alam sampai kepada alam Tuhan, alam lahut. Ya, maka harus menggunakan pakaian yang pantas menghadap Tuhan itu. Bihaisu tajarroda an muqtadoyati basyariyatihi, dengan sekiranya Nabi Muhammad sebagai manusia, ya Nabi Muhammad manusia biasa sama seperti kita, tapi walaisa kal basyar, enggak seperti manusia pada umumnya gitu, karena memang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bihaisu tajarroda, dengan sekiranya bersih Nabi Muhammad atau kosong, bersih, an muqtadoyati basyariyatihi, dari sifat-sifat, dari ketentuan-ketentuan kemanusiaannya Nabi Muhammad. Mutlakon, secara mutlak, bersih seutuhnya. Kita kalau belajar tentang 50 akidah dalam paham Asy'ari,
Kita tahu bahwa Nabi itu punya sifat a'rad al-basyariyah. Nabi juga sama, punya sifat-sifat manusia biasa. Nah, sebelum diisrakan oleh Allah, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam tafsirnya ini, Allah telah terlebih dahulu membersihkan muqtadayati basyariyatihi secara utuh, secara mutlak. Jadi dibersihkan dulu sifat-sifat makhluknya, ya, sifat-sifat basyariyahnya itu untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita ini akan nyaman berbincang-bincang dengan orang yang levelnya sama dengan kita. Begitu. Biasanya orang yang level intelektualnya berbeda antara A dengan si B, itu tidak ada kenyamanan ketika terjadi dialog. Begitu juga, atau si A misalnya tingkat intelektualnya rendah, si B tingkat intelektualnya tinggi, maka nanti tidak akan ada dialog yang harmonis. Tapi ketika kedua ada kedua orang yang berdialog dan tingkat intelektualnya sama, atau misalnya pangkatnya sama, atau misalnya statusnya sama, sama-sama mahasiswa, sama-sama dosen, sama-sama karyawan, itu pasti akan ada chemistry yang berbeda. Ya halnya sama ketika Nabi Muhammad SAW ini ingin menghadap Allah, maka Allah melepaskan dulu segala macam sifat basyariahnya sehingga Nabi betul-betul nyaman bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira demikian. Wartafa'at anhu hujubu ta'ayyunatihi jumlatan. Wartafa'at, dan menjadi tinggi, menjadi naik, menjadi terangkat, ya, menjadi terangkat. Wartafa'at, dan menjadi terangkat anhu dari Nabi apa? Hujubu ta'ayyunatihi, penghijab-hijab yang menghalangi pengetahuan kita sebagai makhluk tentang Allah Subhanahu wa taala, jumlatan dalam kuantitasnya. Jadi begini, kita ini sebagai makhluk itu sebetulnya terhijab oleh Allah. Bukan Allahnya yang terhijab, tapi kita yang terhijab. Ya. Ada Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Raudhatut Thalibin, ya, itu mengatakan wa'lam annama siwal haqq, itu, ya. Wa'lam annama siwal haqqi hijabun anhu. Jadi kata Imam Al-Ghazali bahwa ketahuilah bahwa segala sesuatu yang selain al-haq Allah itu hijab, terhalang dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan terhijab, terhalang dari Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak mampu mengetahui, merasakan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah maksud dari takwa itu pada dasarnya adalah selalu mempunyai rasa diawasi oleh Allah? Yaitu mempunyai rasa atau merasakan bahwa Allah senantiasa selalu mengintai, selalu mengawasi kita. Bukankah itu sebetulnya substansi dari takwa itu? Ya. Tapi orang yang pada dasarnya manusia itu tidak pernah bisa merasakan keberadaan Tuhan atau bisa sampai kepada mengenal sifat-sifat Tuhan, karena memang pada dasarnya manusia terhijab. Annama siwal haq hijabun anhu. Nah, adapun yang mampu mengantarkan manusia untuk mengenal Allah sebagai Tuhannya itu faktor luar, eksternal, agama, ilmu, dan semacamnya. Tapi pada hakikatnya dalam diri manusia itu sendiri pada dasarnya, manusia ini sebetulnya terhijab dari Allah. Ya, ada keterbatasan yang signifikan antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga manusia ini butuh berusaha untuk bisa mengenal kembali Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Nabi Muhammad sebelum diisrakan, hilanglah segala macam bentuk hijab-hijab itu, yang mana hijab-hijab itu menghalangi manusia untuk bisa mengenal dan juga merasakan keberadaan Allah Subhanahu wa taala.
Wan kasyafat sudulul ghaflah. Menjadi terbukalah, tersingkaplah apa sudulul ghaflah, yaitu tirai kelalaian. Ya. Apakah Nabi Muhammad itu punya sifat lalai? Saya rasa Nabi Muhammad itu yang kita pahami, yang kita pelajari bahwa sifat lalai atau sifat ghaflah itu tidak ada pada diri Nabi. Bahkan lupa saja tidak. Nabi itu lupa saja tidak. Karena Nabi pernah mengatakan innila ansa walakin unasa. Saya nggak pernah lupa, tapi saya dibuat lupa oleh Allah sebagai untuk bisa memberikan contoh bagi umat-umatku. Bayangkan kalau Nabi seumur hidupnya tidak pernah lupa, terlebih dalam urusan ibadah, bagaimana kita nanti? Kita dapat contoh dari mana kalau kita lupa rokaat sholat, apakah 2 rokaat atau 3? Cara penyelesaikannya gimana kalau nggak dicontohkan Nabi? Jadi Nabi itu sebenarnya nggak lupa. Kalau Nabi, nggak mungkin Nabi lupa dan lalai. Seorang Nabi dan Rasul itu jangan, kalau seandainya punya sifat lupa dan lalai, dia berarti lengah. Itu mudah sekali dipatahkan oleh musuh-musuhnya yang tidak beriman. Ya, jadi ini hanya sekedar kalau dilihat dari sisi kemanusiaannya Nabi sebagai bashar, ya, sebagai manusia biasa, ya. Kul innama ana basyarum mislukum, ya. Ada ayat Al-Quran yang mengatakan kul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Ya, katakan Muhammad bahwa saya manusia biasa, cuman saya manusia yang yuha, diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ucapannya itu bernilai wahyu. Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kemudian tindakannya itu selalu mendapat afirmasi dari Allah bahwa itu benar. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Nah, tapi kalau dilihat dari aspek manusianya, pada dasarnya manusia itu punya sifat ghaflah. Saya nggak mengatakan bahwa Nabi itu punya sifat ghaflah. Tadi sudah saya katakan bahwa seorang Nabi dan Rasul dibersihkan dari sifat itu. Ya, tapi kalau kita singkirkan sebentar tentang nubuwah dan kerasulan Nabi Muhammad, tapi kita lihat sisi basyariahnya. Pada dasarnya manusia secara umum, basyar itu pasti punya sifat ghaflah. Maka di sini kata Syekh Abdul Qadir wan kasyafat sudulul ghaflah. Maka sifat-sifat ghaflah yang ada pada manusia sebagai individu, sebagai pribadi itu disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi tersingkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Nabi Muhammad pada dasarnya sebelumnya memang tidak pernah punya rasa ghaflah. Tapi ingat bahwa Nabi Muhammad juga manusia biasa. Ya. Jadi punya sifat manusiawi itu. Nah, sifat manusiawi itu yang Nabi yang terkadang bisa marah, yang terkadang segala macam, walaupun Nabi itu orang yang paling mampu mengontrol hawa nafsunya adalah Nabi Muhammad. Orang yang paling mampu mengontrol amarahnya adalah Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah teladan dari segala aspek dan dari segala macam bentuk sifat, suri tauladan yang baik. Wal ghisyawatu, dan tersingkaplah segala macam bentuk penutup, ghisyawah, an basiratihi, dari mata batinnya Nabi, wa basarihi, dan penglihatan zahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hina izin intawatil masafatu mutlaqan, maka dengan seperti itulah ketika Allah sudah memurnikan, membersihkan Nabi Muhammad dari sifat basyariahnya, dan kemudian segala penutup-penutup yang ada dalam basirah mata batinnya, mata hatinya, dan juga basar penglihatan zahirnya. Wahina izin intawatil masafatu mutlaqan, maka ketika sudah demikian, ketika itu intawat, tercakuplah, terliputlah segala bentuk masafah, jarak tempuh, mutlaqan, secara mutlak. Oleh karenanya menjadi begitu sangat singkat. Ya. Jadi udah nggak seperti materi lagi. Kalau kita misalnya jarak waktu dari sini, dari Tangerang ke Bandung misalnya, itu kalau kita berada dalam alam fisik atau menggunakan pakaian kiswah nasut, pakaian fisik, pakaian material, pakaian makhluk, maka butuh waktu berapa jam untuk bisa sampai, gitu. Tapi karena Rasulullah, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, karena Rasulullah SAW sudah disingkirkan semua sifat-sifat basyariahnya,
disingkirkan semua hijab-hijabnya, disingkirkan semua penutup-penutup dalam basiroh dan basornya, maka intawatil masafatu, segala macam bentuk masafah jarak tempuh yang jauh itu dalam perspektif kita, yaitu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu akan mencakup secara mutlak sehingga menjadi kecepatan yang luar biasa. Jadi bukan tinjauan material lagi, tapi sudah di luar material. Karena tadi sifat materialnya, sifat kemakhlukannya sudah dilepaskan oleh Allah. Jadi jangan menganggap bahwa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Isra-nya Nabi ini dengan pandangan nasut. Jangan lihatnya dengan pandangan materi kita manusia gitu. Ya. Karena memang jelas berbeda gitu. Jelas berbeda.